we come to you. Kami datang kepadamu. We give you praise. Kami memberi pujian. We give you glory. Kami memberi kemuliaan. Because what happened in our life, Karena apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, it's because your mercy. itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Because your love. Itu semua hanya karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Because your grace to us. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. It is time for we ask to learning about what you say and what you want to us to do. Dan ini saatnya bagi kami Tuhan untuk belajar apa yang Kau ingin kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. So we asking for your help. Karena itu kami minta pertolongan-Mu Tuhan. We asking for Holy Spirit. Kami minta biarlah Roh-Mu Tuhan. We asking for your presence upon us. Kami minta biarlah hadirat-Mu ada atas kami pada sore ini Your Tuhan. presence in the middle of us. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada sore ini Tuhan. Anointing every one of us. Mengurapi setiap pribadi kami. Give us wisdom. Mari Tuhan berikan kami hikmat. Give us knowledge Mari berikan kami pengetahuan. to understand what God want us to hear. Agar kami bisa mengerti, memahami apa yang Allah mau kami dengar pada sore ini Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We pray in the name of Jesus Christ. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Shalom. Salam. Shalom. Yeah, thank you for coming in our English service. Terima kasih karena sudah hadir dalam ibadah bahasa Inggris kami. Thank you for our viewers on Facebook. Terima kasih karena buat para penonton kami di Facebook GBI Mawar Sorongsoe Tuning in our Facebook. yang selalu yang selalu mengikuti setiap siaran kami, khususnya untuk sore ini juga. Terima kasih banyak. Thank you for STT Soe. Terima kasih buat STT Soe. Thank you for coming in our sermon. Terima kasih karena sudah hadir dalam ibadah kami pada sore ini. Today, I want to share about double portion anointing. Pada sore hari ini saya ingin berbicara tentang urapan 2 kali lipat. I will based on 2 King Kita chapter 2. Mendasarinya dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Verse 9. Ya, kita mulai dari pasal yang kedua, seharusnya dari ayat 1 sampai 25, kita akan mulai di ayat yang ke-9. To 14. 9 sampai 14. And Miss Vivian will be read in Indonesia. Dan Vivi akan baca dalam bahasa Indonesia. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan.
Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. A double portion anointing. Urapan 2 kali lipat. Elisa is a disciple of Elijah. Elisa adalah murid daripada Elia. We know about Elia. Kita sama-sama mengetahui tentang Elia. The Spirit of God working in Elia's life is powerful. Kuasa roh Tuhan bekerja dengan penuh kuasanya di dalam kehidupan Nabi Elia. But Elia ran from Ahab and his wife. Tetapi kita juga mengetahui bahwa Elia lari dari Ahab dan juga istrinya Isabel. God want Elia to accomplish his purpose to Israel. Tuhan mau Elia mewujudkan, menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas Israel. But Elijah never do. Tetapi Elia tidak bisa melakukannya sampai akhir. So God choose another person and he give a double person anointing to that person. Dan akhirnya Allah memilih orang lain dan orang itu Allah mencurahkan urapannya 2 kali lipat kepada orang tersebut. If we read about Elisa, ketika kita belajar atau kita membaca tentang Elisa, he finally killed Ahab and his wife. Pada akhirnya Elisa lah yang bisa mengalahkan atau membunuh Ahab dan istrinya Isabel. So Elisa have a double person anointing from God. Jadi Elisa memiliki urapan 2 kali lipat dari Tuhan. In 2 Kings chapter 2 verse 9, Di dalam 2 Raja-Raja tadi pasal yang kedua ayat yang ke-9, Elisa asked Elia to have a double person spirit. Di dalam ayat ke-9 Elisa meminta kepada Elia biarlah ia mendapat 2 bagian dari rohnya. And God give it to Elisa. Dan Tuhan memberikan itu kepada Elisa. There is a 4 thing I want to share about Elisa. Ada 4 hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang Elisa. Before I sharing about Elisa, Sebelum saya berbicara berbagi tentang Elisa, I believe asking of double person anointing, a double person spirit to God will be answer. saya percaya ketika saya meminta urapan 2 kali lipat itu kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan menjawab. I want God make accomplish His purpose through me. Saya meminta dan saya percaya, saya ingin Tuhan menyelesaikan apa yang menjadi rencananya bagi kota Saoe melalui saya secara pribadi. I have told by my father who founder of this church Saya diajar oleh ayah saya yang adalah pendiri dari gereja ini. a story Saya diceritakan sebuah cerita about double person, asking about double person anointing. yaitu tentang meminta urapan yang 2 kali lipat. And a story about his disciple maker. Yaitu cerita tentang murid-murid, My father's disciple makers. Murid-murid yang dihasilkan oleh ayah saya.
One time in 1974, Satu saat di tahun 1994, 74, there is a Reverend, ada seorang pendeta dari luar, Reverend John, namanya Reverend John. who ministered in Kupang. Dia melayani di Kupang, dia sedang melakukan pelayanan di Kupang pada waktu itu. God with this pastor. Dan Tuhan menyertai pelayanan hamba Tuhan ini, pendeta The Holy ini. Spirit with this pastor. Roh Tuhan, Roh Kudus sangat kuat dalam pendeta ini. And the blind that he pray in the name of Jesus can see. Setiap orang buta yang datang kepadanya dan didoakan oleh pendeta ini bisa melihat. The crippled person who he prayed become the person who can walk. Orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan ketika didoakan oleh pendeta ini berjalan, bisa berjalan lagi. And my father disciple makers, Dan ayah saya, pemurid ayah saya, my father's mentor, ya mentor dari ayah saya, guarding and become assistant of the minister of the Reverend John. menjadi orang yang membantu pelayanan dari pendeta John ini. The person is my father's disciple makers, my father's mentor named Ephraim Saul Detan. Dan pemurid atau guru atau juga mentor dari ayah saya namanya Ephraim Saul Detan. After ministering in Kupang, Setelah melayani di Kupang bersama dengan Pastor John ini, setelah melayani di Kupang, Mr. John going home, going to Singapore. Pastor John ini kembali ke Singapura. And he asking my father's mentor like Elijah asking Elisha. Dan ia meminta sama seperti yang dilakukan oleh Elisa meminta kepada Elia. Mintanya itu kepada mentor ayah saya. What you want to do? Dia bilang begini kepada mentor ayah saya itu, apa yang kau mau saya lakukan? And the late pastor Ephraim Saul Detan said, I want a double person from your spirit. Dan pada waktu itu Bapak Pendeta Ephraim Saul Detan bilang kepada Pastor John, saya mau urapan 2 kali lipat dari engkau yang kau punya. And as Elijah said to the Elisha, Dan sama seperti Elia ngomong kepada Elisa, Reverend John said to the pastor Ephraim Saul Detan. maka juga Pastor Pendeta John ini ngomong kepada Pendeta Ephraim Saul Detan. It is difficult, Itu sesuatu yang susah. but if you have faith, Tapi jika engkau punya iman, you will have a double person anointing. maka engkau akan mendapatkan urapan 2 kali lipat itu. And then Reverend John going back home to Singapore, back home to Singapore. Dan kemudian akhirnya setelah itu Pastor Pendeta John kembali ke Singapura, ke rumahnya, kembali ke tempat pelayanannya. The late pastor Ephraim Saul Detan prayed to the blind person. Dan setelah itu dalam pelayanannya Bapak Pendeta Ephraim Saul Detan berdoa bagi orang-orang buta. And he said, Dan dia berkata, the double person anointing that give to Pastor John will be in me. So will be up on me. So I'll pray that you are blind, but I pray you going to see in the name of Jesus Christ. waktu itu dia berdoa begini, bahwa saya percaya urapan 2 kali lipat yang ada di Pastor John itu ada atas hidup saya. Karena itu pada saat ini saya berdoa buat engkau yang buta akan melihat di dalam nama Yesus. And that's miracle happened. Dan mujizat itu terjadi. And after that,
Dan setelah itu, Pastor Ephraim Saul Detan Bapak Pendeta Ephraim Saul Detan minister with the double person anointing from God. mulai melayani dengan urapan 2 kali lipat dari Tuhan. There is a fourth thing about double person anointing. If you won't have a double person anointing, Jika engkau ingin memiliki roh urapan 2 kali lipat itu dari Tuhan, ada 4 hal yang kita harus pelajari pada sore hari ini. as we learn from the second Kings chapter 2, Seperti yang kita pelajari dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ini, as we learn, as I learned and I be told by my father about Pastor Ephraim Saul Detan. dan juga berdasarkan apa yang saya dengar, saya pelajari dari cerita yang disampaikan oleh bapak saya tentang pelayanan 2 kali lipat, urapan 2 kali lipat yang ada yang dialami oleh pendeta Ephraim Saul Detan. First, Yang pertama, the First Kings, verse 9, First King 19, verse 19. di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-19. When Elijah came to find Elisha, Pada saat itu adalah Elisa datang dan mencari untuk menemukan Elisa. Elia datang untuk menemukan Elisa. in the First King chapter 9, in First Kings chapter 9, chapter 19, verse 19, said that Elisa was plowing with 12 yoke. Di situ dikatakan bahwa pada saat Elia bertemu dengan Elisa, Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu. And he himself was driving with 12 pair. Dan ia sendiri sedang mengemudikan yang ke-12. When God chose Eliza Ketika Tuhan memilih Elisa through Elijah, melalui Elia, God chose a hard-working person. Tuhan memilih orang yang bekerja keras. God do not like a lazy person. Tuhan tidak suka orang yang malas. God do not like a procrastinator person. Tuhan tidak suka orang yang suka menunda-nunda. God prefer a hard-working person. Tuhan lebih memilih orang-orang yang bekerja keras. God prefer a commitment person. Orang yang memiliki komitmen yang kuat. If you want to have a double person anointing like Elisa, Jika engkau ingin memiliki urapan 2 kali lipat seperti Elisa, you must have a hard-working habit. engkau harus memiliki kebiasaan bekerja keras. You must have a commitment person Engkau harus menjadi orang yang berkomitmen yang kuat. like Elisa, Seperti Elisa. like my father's mentor. Sama seperti mentor dari ayah saya. We know about Pastor Ephraim Saul Detan. Kita tahu cerita tentang pendeta Ephraim Saul Detan. He is the founder of GBI in Timor. Dialah pendiri GBI di Timor. He is a founder of GBI in East Nusa Tenggara. Dan dia juga adalah pendiri GBI di hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. He is not a lazy person to minister to serve God. Dia bukan orang yang pemalas, tapi dia adalah orang yang rajin dalam melayani, dalam melakukan pelayanan-pelayanan Like yang Tuhan Elisa. percayakan. Sama seperti Elisa. He is not a lazy person. Dia bukan orang yang pemalas, He is a hard-working person. tapi dia adalah seorang yang rajin, seorang yang pekerja keras. So today, Jadi hari ini, I want to share about a hard-working person. saya mau kita belajar bersama menjadi seorang yang pekerja keras. A commitment person. Orang yang berkomitmen kuat. So you will have a double person anointing. Maka engkau bisa menerima urapan 2 kali lipat itu.
This is the first time. First, I want to say about a double person anointing. Itu hal yang pertama yang saya mau sharing atau saya bagikan tentang urapan 2 kali lipat. Second, Yang kedua, having a disciple makers. yaitu memiliki mentor, memiliki orang yang memuridkan kita. Elisa become a double person anointing person Elisa menjadi orang yang memiliki urapan 2 kali lipat because he have a mentor. karena dia memiliki mentor To teach how to know God, untuk mengajar dia bagaimana mengenal Tuhan to teach how to minister, dan juga untuk mengajar dia bagaimana melayani to teach how to become a double person anointing person. dan juga buat mengajar dia bagaimana menjadi pribadi yang memiliki urapan 2 kali lipat itu. Like my father who founder of this church, Sama seperti ayah saya yang adalah pendiri gereja ini, he had a mentor. ia memiliki mentor. His mentor is named late Pastor Ephraim Saul Detan. Dan mentornya adalah Bapak Pendeta Ephraim Saul Detan. I want to ask you today, Saya ingin meminta saudara pada sore hari ini. do you have a mentor? Apakah saudara, saya mau ingin bertanya, apakah saudara punya mentor? Do you have a disciple makers? Apakah saudara punya orang yang memuridkan saudara? Like my friend Radius Rangga said, Sama seperti teman saya yang bernama Radius Rangga. when he preached in Mawar Sarung Church, Waktu dia berkhotbah di gereja ini beberapa waktu yang lalu. he said Dia berkata, there is two discipleship. ada 2 model pemuritan. The Greek models, Yaitu model pemuritan Yunani the Hebrew models. dan model pemuritan Ibrani. The Hebrew models, Model pemuritan secara yang Ibrani, menurut orang Ibrani, like Elijah to Elisha. sama seperti yang dialami oleh Elisa dan Elia dan Elisa. Like Jesus to the 12 disciples. Sama seperti Yesus dengan 12 muridnya. The disciple of Hebrews not learn about knowledge, Murid-murid yang dalam pemuritan Ibrani, mereka tidak belajar secara pengetahuan, but they learn about life. tapi mereka belajar dari hidup, dari kebersamaan sepanjang hidup. They learn about life of their mentor. Mereka belajar dari hidup, melihat contoh dari hidup mentor mereka. So, Jadi, if you want have a double person anointing person, jika engkau ingin menjadi orang yang memiliki urapan 2 kali lipat itu, you must have a disciple makers or mentor. engkau harus memiliki orang yang memuridkan engkau atau mentor. Like Elisa and Elijah. Sama seperti Elisa dan Elia. There is a second thing that I want to say about having a disciple maker. Itu yang kedua, tentang memiliki orang yang memuridkan atau mentor. The third Yang things ketiga adalah I want to share is about not easy to be shaken by criticism. tidak mudah untuk digoyahkan lewat kritik. Tidak mudah tergoyahkan oleh kritik. As we read in 2 Kings chapter 2 verse 1 to 10, Jika kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 10, before Elijah taken to heaven, sebelum Elia naik ke surga, Elijah asked Elisha to accompany to the through 4 places.
Elia meminta Elisa untuk menemani Elia ke 4 tempat. I found a meaning about 4 places. Dan saya menemukan ada arti dari tempat-tempat yang dilalui oleh Elisa dan Elia. As my father's preaching when he was alive. Pada saat ayah saya sama seperti ayah saya khotbahkan ketika waktu itu dia masih hidup. Preaching in Mawarsaro. Waktu berkhotbah di sini di gereja. First place that they went through is Gilgal. Tempat yang pertama yang mereka kunjungi adalah Gilgal. And if we read about Gilgal in Joshua, jika kita membaca tentang Gilgal di Yosua, it is time for God to recommitment with Israelites. dan di Gilgal itulah tempat di mana Allah kembali mengulangi perjanjiannya kepada orang Israel. Allah make a covenant to the Allah Israelites. membuat perjanjiannya kepada orang Israel pada waktu itu. After Moses died. Setelah Musa meninggal pada waktu itu. With Joshua, God have a covenant with Israelites. Dan jadi dalam masa pelayanannya Yosua, Tuhan memperbaharui perjanjiannya lagi kepada bangsa Israel, yaitu di Gilgal. So when Elijah and Elisha go to Gilgal, Jadi pada saat Elia dan Elisa pergi ke Gilgal, it's about a covenant. itu berbicara tentang perjanjian. God want make a covenant with Elijah. Tuhan mau membuat perjanjian dengan Elisa waktu itu. In this time, I want to ask about your covenant with God. Saat ini saya ingin bertanya tentang perjanjianmu secara pribadi dengan Tuhan. What's going on? Sudah sampai mana? Sujalan sampai mana? You broken the covenant? Apakah kita sedang merusak perjanjian itu? Or you commitment to that covenant? Atau kita menjadi orang yang setia, berpegang teguh pada setiap perjanjian itu? The second place is Bethel. Tempat yang kedua adalah Betel. Then it means a house of God. Yang berarti rumah Tuhan. This is the gates of heaven open to Jacob. Inilah tempat di mana pintu surga terbuka bagi Yakub. To me, it's about intimacy with God. Dan bagi saya, Betel berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. How about you today? Bagaimana dengan saudara hari ini? About your relation with God. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan saat ini? Your relation with Jesus. Hubunganmu dengan Yesus saat ini. The third place that Elijah and Elisha go. Tempat yang ketiga yang Elisa dan Elia pergi adalah Jordan. Yordan. Dan it's about baptism. Dan kalau kita berbicara tentang sungai Yordan, maka kita berbicara tentang baptisan. It's about John the Baptist ministry. Dan kita juga mengerti tentang pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. The baptism means buried all the bad things, bad habit. Dan baptisan berarti menguburkan setiap kehidupan yang lama, hal-hal yang tidak berkenan itu dikuburkan. So about Jordan, I want to ask. Dan berkenaan dengan Yordan, saya mau bertanya. What about your bad habit? Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? You're going to maintenance? Apakah masih berjalan seperti itu? Or you're going to bury it? Atau
sudah kita kuburkan, kita sudah buang jauh-jauh dari hidup kita. The fourth place that Elijah and Elisha went, Tempat yang keempat di mana Elisa dan Elia pergi adalah Jericho. Yeriko. And we know about Jericho. Dan kita tahu tentang Yeriko. Israelites with the leader Joshua Orang Israel dengan pemimpinnya Yosua, took over the Jericho mereka mengalahkan Yeriko with praise and worship. dengan doa, pujian dan penyembahan. It is time to me to asking about your praying, about your praising, about your worship. Dan saat ini saya ingin bertanya, bagaimana tentang doamu, tentang pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan? If you want to have a double portion anointing, Jika engkau ingin memiliki urapan 2 kali lipat itu, you're not easy to be shaken by the criticism. engkau tidak akan mudah digoyangkan dengan kritik-kritikan. You're not easy to be shaken by your covenant with God. Engkau tidak akan mudah digoyahkan waktu tentang perjanjianmu dengan Tuhan. You're not easy to be shaken by the intimacy with God. Dan engkau tidak mudah digoyahkan dalam hubunganmu, intimmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan. You're not shaken to be intimacy by bad habit. Dan engkau juga tidak mudah digoyangkan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. You're not easy to be shaken about praise, and worship. Dan engkau juga tidak mudah digoyangkan tentang pujianmu, tentang doamu, penyembahanmu tidak mudah tergoncangkan. Because there is a hater person in our life. Mungkin ada orang-orang pembenci kita dalam hidup kita. They will criticism about you every way of your life. Dan orang-orang ini biasanya suka sekali mengkritik kita dalam segala hal yang kita lakukan About dalam how hidup you kita. worship God. Tentang kita menyembah Tuhan. How you make intimacy with God. Tentang hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. How you covenant with God. Tentang perjanjianmu dengan Tuhan. I want to share today. Saya ingin berbagi dengan saudara pada sore If ini. you want to have a double person anointing, Jika engkau ingin memiliki urapan 2 kali lipat itu, you must not be easy to be shaken by criticism. karena engkau tidak boleh gampang untuk tergoyahkan dengan semua kritik-kritik yang ada. The fourth thing I want to share, Yang keempat yang saya mau bagikan pada sore ini, multiplies disciples. murid-murid yang makin bertambah, berlipat kali ganda. Elijah have one disciple, Elia punya 1 murid, Elisha. yaitu Elisa. But in 2 Kings chapter 6 verse 1, Tetapi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang pertama, you're going to found kita akan ketemu you're going to found about more disciples from Elisha. kita akan ketemu bahwa Elisa ini memiliki banyak murid. Crowd of prophets. Dikatakan di dalam Alkitab dengan rombongan nabi. There is no one disciple. Itu bukan berbicara tentang 1 saja murid. Maybe 12 disciples. Bisa jadi 12 murid. They're going to, in 2 Kings chapter 6, they're going to build a house for a crowd of disciples, a crowd of prophets. Dan kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, mereka itu sedang ingin membangun rumah untuk rombongan nabi itu. This is how you become a double person anointing. Dan inilah yang membuat kita, atau inilah caranya kita menjadi orang-orang yang memiliki urapan 2 kali lipat itu. The anointing that God gives to you, Urapan yang Tuhan berikan kepadamu, the Holy Spirit within you, Roh Kudus yang ada dalam dirimu, is not for you only. tidak hanya untuk dirimu saja. It is time to share. Ini saatnya untuk berbagi, untuk memberikannya kepada orang lain. It is time to pray for another. Ini saatnya untuk berdoa untuk orang lain.
It is time to asking and teach how to praise God with another. Ini saatnya untuk berdoa, untuk mengajar orang-orang lain supaya mereka berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. If you kept for yourself, Ketika engkau menyimpannya untuk dirimu sendiri, you don't have a double portion anointing. engkau tidak mungkin akan memiliki urapan 2 kali lipat itu. You must share. Karena itu engkau harus berbagi dengan orang lain. If you don't have a sharing person, Jika engkau tidak memiliki orang yang untuk berbagi, you will come to Mawar Saro. datang di Mawar Saron. There is a disciple makers everywhere. Ada orang-orang yang bisa menjadi mentor, menjadi orang yang memuridkan. Banyak yang bisa memuridkan orang di tempat ini. If you a girl, Kalau engkau perempuan, there is a beautiful girl in Mawar Saron Church. sadarilah, percayalah bahwa ada wanita-wanita cantik di GBI Mawar Saron. Who will be your mentor? Yang bisa jadi mentormu. You can share everything. Engkau bisa berbagi apa saja dengan mereka. You can share about your passion. Engkau bisa berbagi tentang kerinduanmu, keinginanmu. You can share about difficulty moment of your life. Engkau bisa berbagi tentang kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidupmu. You can cry too. Engkau bisa menangis bersama. So, but we are not telling everyone. Tapi kita tidak ngomong ke semua orang. Karena a disciple maker, Karena because a disciple maker seorang mentor, seorang yang memuridkan must keep a secret. adalah orang yang bisa jaga rahasia. Oh, hallelujah. Haleluya. There is a fourth thing I want to share about become a double portion anointing. Jadi itu 4 hal yang saya mau bagikan pada sore hari ini. Bagaimana memiliki urapan 2 kali lipat itu? You must have a hard working character. Engkau harus memiliki karakter pekerja keras. You must having a disciple makers or mentor. Engkau harus memiliki orang yang memuridkan engkau atau mentor. You must not easy to be shaken by criticism. Engkau tidak boleh gampang tergoyahkan dengan kritik-kritik di sekeliling. And you must share what you have to others. Dan engkau harus berbagi apa yang kau punya kepada orang lain. I believe if you do that, Dan saya percaya ketika kita melakukan keempat hal ini, you have a double person. maka kita akan memiliki urapan 2 kali lipat. I don't know about you, Saya tidak tahu dengan saudara, but after I heard about the story of my father's disciple makers or the late Pastor Ephraim Saul Detan, setelah saya mendengar cerita dari ayah saya tentang mentornya, orang yang memuridkan dia, about asking a double person anointing, yaitu tentang meminta urapan 2 kali lipat. I'm asking to God to have that. Saya berdoa kepada Tuhan, saya juga mau Tuhan memiliki urapan 2 kali lipat itu. I don't know about you. Did you ever asking God about double person anointing? Saya tidak tahu tentang saudara, tapi saya mau bertanya ini, apakah saudara pernah berdoa kepada Tuhan minta urapan 2 kali lipat? I believe God will answer. Saya percaya Tuhan akan menjawab itu. Because this is a time of Elijah. Karena inilah waktunya Elisa. The disciple who walk with double person anointing. Yaitu murid yang berjalan, yang melayani, yang hidup dengan urapan 2 kali lipat. So when we pray, I want to ask about it. Jadi saat kita berdoa nanti saya ingin bertanya tentang hal ini kepada saudara. I want to you asking God about what your passion to serving God, to minister God. Saya ingin saudara bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk menggairahkan saya dalam melayani Tuhan. Amen for sermon today. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk sore hari ini.